Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Fadilah dengan NIM 321-80208, PLK kelas G dengan dosen Bapak Akromo Ibad. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang asuransi. Pengertian asuransi. Yang pertama pada pasal 245 KUH Dagang, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Yang kedua ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama itu untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan. Yang kedua itu ada memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besar setelah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Yang ketiga itu ada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis dalam kerangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Lalu yang keempat ada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggung ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaran asuransi, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi. Prinsip asuransi. Prinsip asuransi itu ada 4. Ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, insurable interest. Yang kedua ada prinsip keterbukaan, utmost good faith. Yang ketiga ada prinsip indemnity. Yang keempat ada prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung. Nah, yang pertama ini terkandung dalam ketentuan pasal 250 KUH Dagang, berisi bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan itu harus merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu seperti kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, yang kedua ada prinsip keterbukaan, terkandung dalam ketentuan pasal 251 KUH Dagang. Intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah bila penutupannya didasarkan itikat baik. Yang ketiga itu ada prinsip indemnity, terkandung dalam ketentuan pasal 253 KUH Dagang, yang intinya itu adalah seimbang, di mana seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya. Nah, yang keempat ini ada prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung, terkandung dalam ketentuan pasal 284 KUH Dagang. Intinya adalah jika seorang tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas prinsip indemnity, maka pihak tertanggung tidak berhak lagi mendapat penggantian dari pihak lain, walaupun ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis asuransi. Nah, jenis asuransi ini ada banyak. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, di mana untuk memberikan jaminan pada tertanggung atas kematiannya. Nah, kalau asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap orang, karena perawatan kesehatan itu dibutuhkan kapan saja, terutama untuk perawatan rutin seperti gigi setiap 6 bulan sekali. Terus jika ada tempat yang bekerja tidak menyediakan asuransi kesehatan, maka Anda harus membeli sendiri. Nah, tidak semua asuransi kesehatan itu berharga mahal, ada yang murah, ada yang mahal. Seperti asuransi BPJS itu termasuk murah. Dan langkah ini merupakan cara untuk melindungi keuangan jika sewaktu-waktu harus membayar biaya perawatan. Asuransi kesehatan juga dilengkapi dengan manfaat kecelakaan dan kematian. Selanjutnya itu ada asuransi umum, general insurance. Nah, asuransi ini itu bertujuan untuk memberikan jaminan pada tertanggung dari kerugian serta kehilangan aset berharga. Nah, contohnya itu seperti usaha mengasuransikan pengangkatan barang. Nah, adapun contoh lainnya seperti Cristiano Ronaldo itu mengasuransikan kakinya sejumlah 100 juta US dollar. Selanjutnya itu ada asuransi pendidikan. Nah,
Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pengajuan asuransi pendidikan di Indonesia itu makin meningkat, yaitu sekitar 10% sampai 20% per tahun. Nah, asuransi pendidikan ini tuh merupakan jenis investasi dengan manfaat pertanggungan kesehatan. Nah, karena ini bukan tabungan, jadi nilai investasi dari uang yang kita tanamkan itu bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jadi, para orang tua harus membaca baik-baik semua informasi polis yang disediakan oleh pihak asuransi. Selanjutnya itu ada jaminan sosial, terus ada asuransi kendaraan. Nah, kalau jaminan sosial ini kan sudah banyak. Nah, yang terutama itu para pekerja pasti punya namanya jaminan sosial, para pekerjaan karyawan swasta ataupun karyawan negeri lainnya. Nah, tujuan dari asuransi ini tuh adalah menyokong hari tua. Jadi ketika dia pensiun nanti, asuransi ini berguna gitu. Sehingga seseorang itu tidak perlu khawatir saat masa pensiun tiba. Nah, sifat dari asuransi ini adalah wajib. Cara pembayaran preminya pun itu memotong 5,7% dari gaji. Yang selanjutnya itu ada asuransi kendaraan. Nah, asuransi ini memikat banyak peminat yang tujuannya itu memberikan perlindungan pada kendaraan pribadi. Nah, terutama ketika terjadi kerusakan pada 98. Nah, saat itu kan kendaraan banyak yang rusak karena disebabkan oleh para perusuh. Nah, sempat marak juga gangguan keamanan seperti begal ataupun pencurian motor yang menjadikan makin banyak orang menyadari pentingnya asuransi kendaraan. Kemudian ada asuransi properti dan pemilikan rumah, yaitu perlindungan yang diberikan oleh asuransi properti dan pemilikan rumah ini ditujukan kepada properti milik pribadi. Jadi ketika kita membeli rumah, nah propertinya itu adalah yang bisa kita asuransikan. Nah, salah satu itu contohnya seperti tanah. Kita sudah membeli tanah, nah itu bisa kita asuransikan tanah tersebut. Selanjutnya ada asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan ini memiliki durasi yang sangat singkat, hanya ketika kita sedang dalam perjalanan saja. Nah, asuransi perjalanan ini memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan dan kesehatan di tempat ketika kita berkunjung atau berekreasi. Terus memberikan jaminan untuk kehilangan dan kerusakan barang bawaan di bagasi pesawat. Selanjutnya itu ada istilah-istilah dalam pengertian asuransi. Nah, ada polis asuransi, ada pemohon, pemegang polis, tertanggung. Nah, polis asuransi ini suatu perjanjian yang berisikan perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Nah, kalau pemohon ini adalah orang yang mengajukan permohonan akan sebuah asuransi. Pemohon itu seperti kita yang ingin mencari asuransi gitu. Selanjutnya ada pemegang polis. Nah, pemegang polis ini adalah pemegang polis asuransi yang disetujui oleh sebelumnya. Jadi punya perjanjian seperti itu. Selanjutnya ada tertanggung, yaitu adalah orang yang menjadi objek pertanggungjawaban dari si asuransi tersebut. Nah, tertanggung itu adalah orang yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi suatu hal pada orang tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah penerima uang pertanggungan atau beneficiary. Nah, ini adalah satu atau beberapa orang itu ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung. Biasanya orang yang menjadi beneficiary ini adalah anak atau keluarga dekat dari si tertanggung, bisa tante, om, maupun anak, ya seperti itu. Nah, uang pertanggungan. Nah, ini adalah nilai uang yang tercantum dalam polis asuransi yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada pemegang. Nah, premi asuransi itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung selama mengikuti asuransi. Yang kedelapan ada nilai tunai, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis jika polis tersebut dibatalkan sebelum masa asuransi berakhir atau pada saat tertanggung meninggal dunia. Jadi nilai tunainya adalah ketika kita ingin mendaftarkan asuransi kita ingin mendaftar, kita harus menaruh uang itu. Seperti itu. Nah, manfaat asuransi itu bisa memberikan rasa aman, memberikan kepastian, dan juga sebagai tempat menabung dan investasi kita.
Adapun resiko-resiko yang dapat diambil ketika kita ingin berasuransi. Yang pertama itu ada resiko murni. Nah, peristiwa ini biasanya masih didapati bahwa kerugian akan timbul, di mana kerugian terjadi di saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, kalau peristiwa tersebut tidak terjadi, maka tidak ada kerugian maupun keuntungan di antara kedua belah pihak. Nah, objeknya ini kalau menurut resiko perorangan itu adalah resiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan dan secara langsung mempengaruhi penghasilannya. Ada resiko harta benda. Nah, resiko atas kemungkinan kehilangan atau kerusakan harta benda orang tersebut. Selanjutnya ada resiko tanggung jawab yang akan timbul karena seseorang itu harus bertanggung jawab karena melakukan suatu hal yang merugikan orang lain. Selanjutnya ada resiko spekulasi. Nah, kejadian yang akan terjadi itu menimbulkan dua kemungkinan, antara yang satu akan mendapat keuntungan atau mendapat kerugian. Nah, adapun resiko khusus. Nah, resiko ini resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya kepada orang-orang tertentu saja. Demikian presentasi dari saya tentang materi asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.